saudari PP. Dari rumah saudari PP ini korban keluar menggunakan roda 2 dan diikuti oleh 2 motor yang dia tidak kenal menurut korban. Setelah sampai di belakang pavilion, dicegat, tiba-tiba dari belakang saudari TR menyiramkan air dan menarik rambut korban sehingga korban terjatuh ke jalan. Setelah korban terjatuh, saudari EC menginjak perut korban dan membenturkan kepala korban di jalan. Dicegat kembali oleh saudari TR dan saudari LL di Taman Akjaya yang tidak jauh dari TKP pertama. Setelah sampai di situ, saudari korban, saudari AB ini dipiting oleh saudari TR. Selanjutnya saudari LL menendang pada bagian perut korban. Dia masih depresi ya, trauma, dan psikisnya itu terganggu. Kondisi anak saya sekarang sudah agak lumayan sih, cuma trauma yang masih ada sedikit. Trauma apa Pak? Secara psikisnya. Perlakuan kekerasan pada siapapun pasti akan menimbulkan trauma. Tetapi ketahanan dari psikologi seseorang akan mempercepat apakah trauma ini bisa cepat terobati, apakah bisa dalam waktu cepat. Itu tergantung pada bagaimana secara psikologis dia terbiasa mengelola stresnya. Secara umum ya, karena kan Kamel tidak melakukan pemeriksaan psikologis kepada para pelaku ataupun korban. Namun secara umum ada hal-hal yang bisa berpotensi untuk memunculkan perilaku agresi atau kekerasan pada seseorang. Pertama, misalnya ada kemungkinan orang tersebut adalah modeling atau imitating, jadi mengcopy perilaku dari apa yang sering dilihatnya. Kurangnya kemampuan untuk mengelola emosi juga gitu, sehingga kalau lagi nggak suka ya udah jambak aja atau seperti itulah gitu. Remaja ini sebenarnya di satu sisi energinya besar ya untuk melakukan hal-hal yang produktif, tetapi ketika itu tidak diarahkan dengan baik, maka yang terjadi adalah ia akan mencoba berbagai perilaku untuk trial and error, uji coba dan gagal. Kalau gue ngelakuin ini, konsekuensinya apa? Kalau gue ngelakuin ini, dampak keuntungannya apa buat gue? Yang kita perlu lakukan adalah melakukan introspeksi, baik itu mulai dari internal keluarganya sendiri, apakah pola pengasuhannya sudah cukup optimal, kemudian bagaimana sih engagement atau kelekatan di antara keluarga, sehingga kalau ada apa-apa mereka langsung bisa berkomunikasi dengan orang tua. Lalu dari satuan pendidikan juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang antisipatif terhadap apa yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Siapapun pelakunya, mau itu bapaknya siapa, ibunya siapa, kita hidup di negara Indonesia yang memang istilahnya kita harus melakukan sesuatu hal yang adil. Ya kalau dia melakukan sesuatu hal yang nggak baik, kenapa nggak harus dihukum gitu loh, kenapa harus ditutup-tutupi? Ya pasti prihatin gitu, makanya bentuk
kepedulian aku adalah benar-benar menghubungi UNICEF Indonesia, konsul sama mereka, karena aku juga nggak mau bergerak sendiri, takutnya salah langkah kan, karena fakta-fakta yang keluar di sosial media kan terlalu banyak gitu. Jadi aku benar-benar konsul sama mereka apa yang bisa aku lakukan dalam waktu dekat ini gitu. Ada aja di situ buat dia tanya udah makan belum gitu, gimana hari ini gitu, tidurnya tadi nyenyak atau tidak gitu. Terus sekarang bisa melakukan apa supaya lebih bisa menjalani hari dengan senyum seperti itu. Jangan dulu dikorek-korek, gimana sih kejadiannya, apa sih gini-gini, enggak, tunggu, tahan dulu keponya. Biasanya ada kejadian ini terjadi kepada anak saya dan saya akan lanjutkan terus. Karena anak saya masih SMP. Aku minta kasus ini ditindak seserius-seriusnya dan seadil-adilnya sih. Pokoknya saya udah bilang juga di sosial media, saya memantau kasus ini. Pokoknya saya memperjuangkan hak Audrey seadil-adilnya. Pokoknya saya memantau terus, apapun yang terjadi sama Audrey saya akan terus pantau dan saya akan terus perjuangin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.